peran bambu terhadap budaya Sunda sudah sangat melekat, tidak bisa dipisahkan. Dan bahkan orang tua kami dulu mempergunakan perkakas-perkakas rumah tangga itu dari bambu. Seperti menanak nasi, sebelumnya juga membersihkan beras pada namanya boboko dari bambu. Kemudian waktu membersihkan berasnya sendiri pakai namanya nyiru begitu. Kemudian untuk menyaring sesuatu juga ayakan. Apalagi di pedesaan rumah-rumah terbuat daripada bambu. Dalam alat musik yang dari bambu itu yang seperti kami dibikin ada angklung, ada calung, ada gambang, kemudian juga di luar daerah ada yang namanya celempung, ada yang namanya suling, ada yang namanya karinding. Sangat luas sekali itu peran bambu. Bagi kami suku Dayak Benua dan Tunjung, melalui rotan ini kami ekspresikan budaya kami dengan mempertahankan motif yang dari zaman nenek moyang kami dulu seperti ini. Ini dari zaman dulu sudah ada ini. Ini getah Jilupung, ya kerjanya sekitar 5 hari. Ya kalau dijual per kilonya 8.000. Beratnya getah Jilupung ini bekerja 5 hari sekitar 140 kilo. Hutan dan kehidupan di Indonesia tidak bisa dipisahkan. Selain keanekaragaman hayati yang kaya dan berharga, ada lebih dari 48 juta orang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan. Bahkan lebih dari 20% dari total kebutuhan protein masyarakat sekitar hutan didapat dari berburu dan menangkap ikan di kawasan berhutan. Dari hutan, udara bersih berhembus, air bersih mengalir, sumber obat-obatan diperoleh, sumber inspirasi budaya tercipta. Hutan adalah penjaga kehidupan manusia dan penjaga keseimbangan iklim dunia. Salah satu sumber ekonomi penting hutan adalah hasil hutan bukan kayu yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan menetapkan 565 jenis hasil hutan bukan kayu dengan memprioritaskan 6 jenis unggulan, yaitu rotan, bambu, gaharu, sutra alam, madu, dan nyamplung. Ada kelompok masyarakat yang selama ini memang sangat tergantung dengan HBK itu, hasil hutan bukan kayu dari potensi di hutan itu. Hanya itu tidak diperhitungkan. Nah, kalau kemudian ditanya bagaimana peran mereka, sebenarnya yang paling harus kita perhatikan itu adalah aspek sosialnya, aspek psikologisnya gitu, aspek historis dari gitu. Jadi itu yang selama ini tidak diperhatikan. Hanya ada di level-level yang permukaan gitu. Misalnya seperti pariwisata, lalu kemudian mereka semua campaign tentang hasil hutan bukan kayu, tapi esensinya, kebijakannya itu nggak menyentuh sama sekali ke masyarakat. Padahal itu adalah kelompok yang besar. Jadi kalau misalnya kayu, timber itu kemudian kolaps begitu, masih ada kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan hutan karena mereka bertahan dari hasil hutan bukan kayu itu. Berbagai produk unik hasil hutan bukan kayu dengan nilai ekonomi tinggi lahir dari tangan-tangan terampil masyarakat sekitar hutan.
Produk-produk warisan budaya leluhur Indonesia tersebut menjadi jembatan gaya hidup perkotaan yang modern dengan budaya tradisional Nusantara. Hasil hutan bukan kayu adalah ekonomi yang tersembunyi. Berdasarkan catatan Bank Dunia, nilai perdagangan global hasil hutan bukan kayu pada tahun 2004 mencapai 11 miliar US dollar. Rotan merupakan hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, penghasil devisa negara yang cukup besar. Di hutan Indonesia tumbuh 350 jenis rotan yang menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia. Hingga saat ini Indonesia menjadi penyuplai lebih dari 80% kebutuhan rotan dunia. Dari jumlah tersebut, 90% rotan dihasilkan dari hutan alam yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sekitar 10% dihasilkan dari budidaya rotan. Rotan merupakan salah satu sumber hayati Indonesia. Pemanfaatan rotan dapat dilakukan secara lestari, tanpa harus merusak hutan yang menjadi tempat hidupnya. Telah sejak lama rotan digunakan oleh masyarakat sekitar hutan untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari bahan bangunan untuk rumah, hingga berbagai macam perabotan. Rotan juga menjadi bahan baku penting bagi banyak industri mebel di Indonesia. Bagi saya orang rotan super penting ya, karena tidak ada hutan yang nggak ada rotan. Karena tidak ada sampai sekarang hutan rotan. Yang ada hutan, di dalamnya ada rotan. Jadi kalau hutannya hilang, otomatis rotannya juga hilang. Karena si rotan itu bisa hidup kalau ada pohon untuk merambat. Desa Eheng, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak Benua di sini masih terus menjaga budaya leluhur mereka, menganyam rotan untuk tas, atau dalam bahasa lokal disebut anjat. Saat ini kerajinan rotan telah menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi mereka. Tas-tas rotan hasil kerajinan masyarakat di sini terdiri dari dua kesan warna yang mistis, dari motif hewan hingga tas-tas dengan warna tunggal, dengan anyaman yang rumit, kuat dan rapi, sebuah bukti kepiawaian mereka dalam menganyam. Hutan dan rotan menginspirasi budaya mereka. Menurut kami yang di sini, rotan ini sangat penting bagi kami. Sangat penting bagi kehidupan kami. Dan pada umumnya kami senang dengan rotan ini, sehingga kami membuatnya menjadi sebuah anyaman, sebuah keranjang untuk keperluan kami sehari-hari, juga bisa untuk menambah penghasilan keluarga kami. Ada 30 lebih lah motifnya yang kami kembangkan itu, yang memang sering kami bikin. Karena tidak semua motif itu orang bisa. Ada yang agak susah, rumit pembuatannya itu. Jadi kami tidak bikin, kami cari yang mudah saja. Dan untuk pesanan kami terima dari Borneo. Nah, ada juga dari lingkungan kampung kami, dari kecamatan, dari kabupaten. Ada sudah sampai ke luar negeri, kalau ada turis datang ke sini mereka beli. Di Kemang, Jakarta Selatan, gerai Borneo Chic menjadi salah satu ujung tombak pemasaran kerajinan tangan masyarakat Dayak Kalimantan.
Sejak diluncurkan pada tahun 2010, produk unik masyarakat Dayak ini memberi warna tersendiri bagi gaya hidup perkotaan. Karena kebetulan memang suka sama benda etnis ya, jadi tenun gitu. Terus ininya kalau dilihat dia tuh desainnya tuh bukan yang sangat etnis gitu, masih agak modern. Jadi etnisnya tuh dibawa ke dunia modern gitu. Jadi menurut aku tuh menarik. Ketersediaan rotan sebagai bahan baku berbagai produk kerajinan ini sangat bergantung pada kondisi hutan yang baik. Dari 130 juta hektar luas hutan di Indonesia, diperkirakan hutan yang ditumbuhi rotan seluas kurang lebih 12 juta hektar. Dari belantara rimba Nusantara, rotan-rotan ini menjadi bahan bakar sentra industri terbesar rotan Indonesia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Industri mebel rotan di pesisir utara Pulau Jawa ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Pasca keluarnya peraturan larangan ekspor rotan mentah oleh Menteri Perdagangan pada akhir 2011, telah mendorong peningkatan produk jadi rotan dalam negeri. Berdasarkan data dari Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia, ASMINDO, pada periode Januari hingga Agustus 2012, terjadi peningkatan nilai ekspor jadi rotan dengan nilai perdagangan mencapai 142,3 juta US dollar. Nilai ekspor ini meningkat 25% dari 113,6 juta US dollar pada periode yang sama di tahun 2011. Dengan adanya bahan baku atau aturan bahan baku, ekspor bahan baku di stop, kita sangat terbantu. Kenapa sangat terbantu? Tentu pasar mebel rotan di luar itu tidak hanya bisa disuplai oleh kita saja kan. Otomatis demand pembelian akan sangat meningkat, cepat sekali meningkatnya. Seperti contoh sekarang ini bisa dilihat di sini. Dulu sebagian kayu, sebagian rotan sekarang didominasi sama rotan semua karena memang pembeli rotan sudah pada balik lagi ke sini. Kita punya tantangan lebih tinggi lagi karena desain itu jadi berkembang ke arah yang lebih menantang. Seperti contohnya warna, dulu hanya simple warna seperti ini, sekarang berbagai warna fancy. Dulu tidak ada seperti ini, sekarang demand-nya seperti itu. Meskipun larangan ekspor rotan mentah sudah dilakukan, para pelaku industri di Cirebon masih kesulitan mendapatkan bahan baku yang cukup. Saya lagi bingung mendapatkan berbagai informasi dari kawan-kawan di mana di hutan, kawasan hutan, di daerah penghasil bahan baku itu berteriak bahwa Cirebon konsumsinya rendah. Mereka sangat ingin sekali bahan baku mereka itu yang mereka hasilkan dari hutan mereka diekspor. Tapi yang kenyataan saya alami di sini, kita kekurangan bahan baku. Kita itu kesulitan bahan baku. Jadi kebingungan saya itu bahan baku sebetulnya kesulitannya ada di mana? Apakah bahan baku ada yang timbun? Apakah memang para petani itu mereka tidak bersemangat lagi untuk mencari atau mengumpulkan rotan. Salah satu solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan rotan adalah dengan melakukan penanaman kembali. Dan masyarakat desa Eheng telah lama melakukannya. Jadi ini rotan yang kami tanam, tanamnya mulai ini sekitar umur 5 bulan. Memang pengelolaan hasil hutan bukan kayu atau HHBK saat ini masih banyak kendala ya, terutama masalah budidaya. Jadi memang dulu
masyarakat lebih banyak ekstraksi dari hutan alam. Tapi karena sekarang keterbatasan hutan alam yang ada, memang harus diarahkan untuk lebih dibudidayakan. Salah satu ancaman terbesar bagi ketersediaan hasil hutan bukan kayu di alam adalah alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan skala besar. Lebih dari 5 dekade, eksploitasi hutan besar-besaran yang berorientasi pada kayu dan lahan dilakukan. Hal ini menyebabkan jutaan hektar hutan tropis Indonesia berganti wajah. Dan salah satu provinsi yang hutannya terus terancam adalah Kalimantan Tengah. Hutan sekunder di tepian Sungai Lamandau, Kabupaten Kota Waringin Barat. 1 dekade yang lalu di kawasan ini terjadi eksploitasi kayu besar-besaran. Meskipun sudah tidak ada kayu besar, masyarakat di sini masih mengandalkan hutan-hutan gambut sebagai sumber penghidupan. Kita sekarang sedang berada di hutan yang berbatasan dengan SM Sungai Lamandau. Jalur Sungai Buluh ini adalah jalur yang digunakan oleh masyarakat dalam mencari mata pencarian, yaitu mengikan dan memantung. Di belantara rawa gambut ini tumbuh pohon jelutung, yang merupakan tanaman asli rawa, yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Malaysia, dan Thailand. Pohon ini biasanya ditebang dan diambil kayunya, dan akibat penebangan berlebihan, pohon jelutung semakin terancam keberadaannya di alam. Getah pohon jelutung sejak lama disadap oleh masyarakat sekitar hutan di sini untuk dijual, dan setelah itu akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan isolator dan permen karet. Indonesia adalah pengekspor terbesar getah jelutung. Dari Kalimantan Tengah saja, setiap tahunnya diekspor lebih dari 4.500 getah jelutung dengan rata-rata nilai perdagangan lebih dari 800.000 US dollar. Untuk penghasilan itu dari penyadapan batang pantung ya. Kalau memang lagi baik, itu kadang-kadang kita dapat sampai 40 atau 35 liter. Tapi kalau lagi apes, kalau sudah musimnya hujan atau musim gugur daun, itu kadang-kadang cuma dapat 20 liter atau 25 liter aja per hari itu. Kalau diuangkan per hari, itu kadang-kadang dapatnya 100 atau 150 ribu. Pohon jelutung ini merupakan pohon asli atau pohon alami yang tumbuh di sekitar kawasan gambut yang ada di sekitar Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau. Pohon jelutung ini sangat perlu kita pelihara dan bahkan sangat perlu kita tambah jumlah populasinya, karena selain pohon ini bisa meningkatkan tingkat konservasi atau perlindungan hutan, juga sangat bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Lebih dari 150 orang di sini mengandalkan getah jelutung sebagai mata pencaharian utama. Dengan nilai ekonomis yang tinggi, pertumbuhan yang cepat, dan pengetahuan budidaya yang baik, membuat jelutung sebagai tanaman masa depan untuk merehabilitasi kawasan gambut di Indonesia.
kawasan ini merupakan kawasan hutan negara yang berstatus hutan produksi dan hutan produksi konversi. Kawasan ini kurang lebih luasnya itu 2.500 hektar. Setelah kami melakukan analisa, baik itu analisa sosial ataupun analisa vegetasi kawasan, hutan ini yang akan kami rencanakan untuk dijadikan model program hutan kemasyarakatan. Dalam upaya rehabilitasi kawasan gambut dan menambah jumlah tegakan jelutung, masyarakat di kawasan ini telah menanam lebih dari 4.000 pohon jelutung. Seandainya lahan ini nanti tidak dijadikan lahan HKM, kami takutnya nanti hutan ini beralih fungsi dan berubah jadi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga masyarakat-masyarakat di sekitar sini kehilangan hak-haknya akan sumber daya yang ada di sini. Bambu, tanaman ekonomis, ribuan manfaatnya, pertumbuhan yang cepat, sebaran yang luas, dan bisa dikelola secara lestari. Memiliki banyak kelebihan tersebut, bambu dapat menjadi pilihan untuk penghijauan lahan kritis dan daerah aliran sungai. Tanaman ini mampu melepaskan oksigen 35% lebih banyak dari tegakan pohon yang setara. Bahkan beberapa jenis bambu per hektarnya dapat menyerap 12 ton karbon dioksida di udara. Dari 1.500 jenis bambu di dunia, 157 jenis diantaranya dapat ditemukan di Indonesia. Bambu adalah sumber daya yang luar biasa untuk mendorong pembangunan ekonomi kreatif dan banyak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat. Bambu menjadi mata pencaharian tambahan bagi lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia, dengan nilai perdagangan di tahun 2011 mencapai 10 miliar US dollar. Bambu mah dijual pan jadi jana artosna bisa dipeserkeun karena beas, karena naon we dan sangu gitu. Indonesia adalah negara yang memiliki hutan bambu terluas di Asia Tenggara. Saat ini total luas kawasan bambu Indonesia mencapai 2 juta hektar. Di Pulau Jawa saja, ditemukan 59 jenis bambu, 7 diantaranya spesies endemik. Jika dibandingkan rasio beratnya, kelenturan bambu lebih kuat dari baja ringan, dengan biaya produksi yang lebih rendah. Energi yang digunakan untuk memprosesnya juga lebih sedikit. Meskipun potensi bambu Nusantara sangat besar, hingga saat ini industri bambu belum mampu menjadi prioritas industri nasional. Penyerapan pasar global untuk bambu Indonesia hanya 7%, masih jauh di bawah Cina yang mencapai 68%. Padahal nilai perdagangan bambu terus meningkat. Pada 2011, nilainya mencapai 10 miliar US dollar dan akan meningkat menjadi 20 miliar US dollar pada tahun 2015. Sebutnya bambu di kita itu sangat melimpah. Cuman pemanfaatan daripada bambu itu sendiri belum maksimal. Alhamdulillah kita mencoba buat furniture bisa diterima baik di pasaran lokal maupun pasaran internasional. Dengan memanfaatkan bambu, kita bisa menciptakan lapangan kerja buat masyarakat,
Bahkan bambu itu sendiri kita bisa dibikin bermacam-macam. Apakah itu furniture, sampai perabot rumah tangga pun bisa kita bikin. Selain sebagai fungsi produksi yang menunjang kehidupan, bambu juga punya peranan penting bagi konservasi. Sistem perakaran bambu yang menyebar luas, seperti jejaring yang menjahit tanah, menjadikan bambu sebagai agen pencegah erosi yang efektif. Dengan bentuk daun dan akar yang unik, serta sampah organik yang banyak, membuat bambu mampu menyerap air 2 kali lebih banyak dari tanaman lain. Desa Mandala Mekar, Tasikmalaya. Masyarakat di sini melindungi hutan mereka agar ketersediaan air terjaga. Salah satu vegetasi penting di hutan mereka adalah bambu. Fungsi bambu di lingkungan hutan lindung ini sangat vital sekali, menjadi sumber air, benar-benar sumber air kita gitu. Nahan erosi, terus satwa-satwa lainnya juga bisa hidup di sini. Konservasi seperti ini, hutan lindung seperti ini, istilahnya nanti sampai kapanpun bambu ini nggak pernah habis. Kalau lagi-lagi ada instruksi untuk dikebunin nantinya ke depannya, terus pemanfaatannya lebih ditingkatkan lagi gitu. Harapan saya seperti itu. Penanaman kembali bambu tidak hanya untuk kepentingan konservasi, akan tetapi menjaga tradisi masyarakat Sunda yang tidak bisa dipisahkan dari bambu. Salah satu contohnya adalah Saung Ujo di Bandung, Jawa Barat. Dengan giat dan telaten, mereka terus memperkenalkan dan melestarikan alat musik yang terbuat dari bambu, angklung. Alat musik ini berusia ratusan tahun, digunakan oleh masyarakat Sunda sebagai medium komunikasi dengan Dewi Sri agar memberkati tanah mereka pada saat musim tanam padi. Tidak berbeda dengan rotan dan jelutung, bambu untuk angklung juga mengalami eksploitasi berlebihan. Pada waktu tahun sebelum 2000-an ya, orang tua kami masih bukan santai, artinya tidak begitu khawatir bambu tuh di daerah-daerah banyak gitu loh. Walaupun bambu angklung itu spesial ya, tidak sembarang bambu. Nah, pada tahun 2000-an ke sini itu mulai perasa kami itu wah, ini dari tahun ke tahun bukan menunjukkan kebutuhan bambu mencukupi, malah sebaliknya terus berkurang. Dalam perkembangan dunia modern saat ini, melestarikan tradisi menjadi sangat penting bagi banyak negara. Dan Indonesia yang kaya warisan budaya ini seharusnya membangun skema sehingga dapat mempertahankan dan mengembangkan berbagai kerajinan berbasis hasil hutan bukan kayu ini. Hutan dan gambut adalah aset bangsa untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Hasil hutan bukan kayu adalah salah satu pilihan penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Sudah saatnya meninggalkan industri kehutanan ekstraktif yang menyebabkan deforestasi. Hutan dan manusia telah hidup secara harmonis selama ribuan tahun, dan hubungan ini harus lebih diperkuat lagi sekarang demi masa depan yang berbeda.